Baiklah, selamat datang di penjelasan dari video short yang telah Anda lihat mengenai Yesus sebagai hamba yang dituankan. Kamu harus tonton dulu video tersebut agar paham. Cek di deskripsi video untuk melihatnya. Jika kamu menanyakan hal di Matius 10 ayat 24 itu kepada mereka yang disebut Farisi modern, mereka akan membungkam kamu dengan jawaban umum yang bisa ditebak, yaitu mereka mengatakan bahwa kamu tidak boleh hanya mencomot-comot ayat saja. Seharusnya kamu sambung ke ayat 25-nya dan kaitkan dengan Lukas 6 ayat 40. Bahwa hamba serupa dan menjadi tuan. Lalu mereka akan mengutip ayat lain untuk masuk ke pembahasan Tritunggal dan diulang-ulang sehingga berbelit dan membingungkan. Kedengaran menarik ya. Tapi Farisi itu tidak menerapkan hal itu juga. Mereka hanya mencomot dan tidak mengerti maksudnya. Mereka sudah dibutakan dengan fokus-fokus mengenai pengembangan diri, tidak lagi kepada pengetahuan Alkitab. Mari saya bahas ayat 25 dan Lukas ini. Sebenarnya cukup sederhana memahaminya dan mampu diterima logika. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Matius 10 ayat 24-25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Lukas 6 ayat 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Saya akan membedah ayat tersebut dengan konsep pertanyaan agar kamu mampu berpikir logis. 1. Apa hubungan antar murid dan guru di ayat 24? Jawabannya adalah, murid dan guru sama dalam pengajaran. Tidak ada seorang murid jika gurunya memberi pertanyaan. Matematika murid tersebut menjawab soal sejarah. Jadi pengajaran mereka satu, dan sepakat apa yang dipelajari, dan sepakat apa yang diajarkan, agar mencapai tujuan yang sama seperti guru ingin sampaikan. 2. Apa hubungan antara hamba dan majikan? Jawabannya adalah, perintah yang sama. Setiap hamba melakukan suatu perintah yang disepakati bersama majikannya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi apa kesimpulan yang bisa didapatkan dari pertanyaan ini? Bahwa jangan ada yang menambahkan pengajaran dan menambahkan perintah yang telah disampaikan oleh guru maupun majikan. Setiap murid sama dengan guru, hamba sama dengan majikan, berarti sama dalam hal pembelajaran dan sama dalam hal penyampaian perintahnya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Maka Matius 25 ini, jika kamu sudah memakai logika berpikir Alkitab yang benar, maka kamu bisa menyambung dan mengerti perkataan Yesus mengenai jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya, bahwa jika tuan gurunya itu setan, maka apa yang diperintahkan? Apa yang diajarkan? Benar, jawabannya adalah kejahatan dan dusta. Hal ini disampaikan Yesus agar orang saat itu mengerti dan percaya bahwa Yesus datang memberi pengajaran dan langsung menerima perintah dari Sang Guru Agung dan Tuan Agung. Yesus itulah hamba yang setia. Nah, enak untuk diterima kan? Sebab memang Alkitab itu harus logika. Karena dalam Ibrani 8 juga mengatakan, firman itu harus masuk dahulu ke pikiran baru tertanam di dalam hati. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menyembah hamba? Bisa tidak memuji hamba? Kan hamba bukan tuan maupun majikan. Nantikan pembahasan selanjutnya di video lain di channel saya. Jadi subscribe untuk menerima notifikasi terbaru dari channel ini, serta like dan share, agar mereka yang Farisi modern yang berkoar-koar itu sadar pada dasar. Salam dari saya Pendeta Logis, salam logika kebenaran yang menuntun kita kepada pencerahan. Bye-bye.